Hai Traders, perkenalkan aku Cindy Rika yang akan menjadi host di topik obrolan hari ini. Nah, aku sekarang nggak sendirian nih. Saat ini aku bersama CEO dan founder dari Mtrade, Miss Ellen May. Halo Miss, apa kabar? Halo Cindy, apa kabar Cindy? I'm good Cindy. Baik Miss, dan semoga kita sehat selalu ya Miss ya. Iya, Oke, sama-sama. ya jadi Miss hari ini kita rencananya mau ngobrol-ngobrol dan tanya jawab nih. Mungkin malah sebenarnya aku juga mau sedikit curhat nih Miss dan mungkin siapa tahu teman-teman yang sekarang lagi ngedengerin juga punya problem yang sama kayak aku gitu. Boleh kan Miss Oke, Ellen untuk share boleh tips banget. dan pengalamannya untuk teman-teman Mtrade yang baru menjajaki dunia trading dan investasi saham gitu. Boleh, boleh. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Oke, Miss. Jadi gini, Miss. Aku kan baru mulai trading saham nih dari bulan Januari kemarin. Nah, kadang tuh untung, kadang rugi. Tapi rasanya tuh seru aja gitu. Nah, saking serunya Hmm, trading saham, aku tuh jadi ngalamin sampai-sampai hari Sabtu atau Minggu gemes banget rasanya tuh pengen pasar saham tuh buka aja gitu. Miss tuh pernah nggak ya ngerasain hal yang sama kayak aku juga? Pernah banget dong. Dulu banget tuh pas aku di tahun-tahun awal aku trading gitu ya. Dulu di 2007-2008 gitu. Apalagi kalau marketnya udah abis naik, turun, naik lagi. Itu rasanya gemes banget antara fear and greed, serakah, takut. Terus rasanya kayak kalau rugi pengen duitnya cepat balik. Kalau untung pengen makin untung. Jadi kayak pengen marketnya buka terus. Dan kebetulan waktu itu saya juga pelampiasannya jadinya kalau Sabtu Minggu tuh trading forex, padahal sebenarnya waktu itu nggak ada yang benar-benar bagus gitu loh, tapi kayak maksain aja trading jadi addiction gitu. Oh, sama aku juga malah jadi maksain gitu ya. Itu kira-kira apa sih Miss yang nyebabin rasa candu jadi pengen trading mulu? Iya, jadi trading addiction itu karena pasar saham itu kan naik turun, kita mengalami untung, kita mengalami kerugian, dan juga hormon-hormon yang ada di dalam otak kita, dalam tubuh kita itu ngerespon. Jadi ketika kita dapat keuntungan yang besar, itu kita seneng banget, itu hormon dopamin kita yang ngerespon gitu. Sedangkan ketika kita rugi, kita habis cut loss atau floating loss, ketakutan, itu hormon adrenalin kita yang meningkat gitu. Nah, jadi ketika hormon-hormon ini dia naik, maka yang terjadi adalah otak kita mengambil keputusan itu bukan berdasarkan akal sehat atau bukan berdasarkan otak neokorteks, tapi pengambilan keputusannya terjadi di otak mamal ya. Jadi dikendalikan oleh hormon-hormon itu tadi, maka dari itu jadi nggak objektif gitu. Jadi kalau misalkan nih hormon dopaminnya yang nambah terus karena cuan-cuan untung-untung terus, itu kan orang jadi semangat banget pengen semakin untung lagi. Dari situlah awal mula dari timbulnya rasa serakah atau greedy gitu. Jadi pengen nambah modal terus udah sampai di atas, rugi nih, modalnya semakin gede, terus turun. Nah, makin rugi. Terus di situ adrenalinnya keluar. Jadi pengambilan keputusannya berdasarkan fear, pengen balas dendam, pengen supaya kerugiannya cepat kembali. Apalagi kalau misalkan habis cut loss nih ya, misalkan di kripto atau di saham habis cut loss gede gitu, ternyata habis itu saham atau kriptonya naik kenceng. Nah, itu yang paling kesel banget tuh. Itu yang bikin hormon-hormon adrenalin dan segala macam tadi itu semakin meningkat. Plus ditambah lagi kalau kita ada banyak bergaul dengan komunitas atau banyak teman-teman trading kita yang mungkin ngatain, waduh harusnya kemarin kamu jangan jual dulu, ini naik tuh kan, dibilangin nggak percaya dan seterusnya. Itu akan bikin kita makin emosional, makin ngambil keputusan tuh makin nggak objektif gitu, dan jadi pengen terus balikin duit, aku pengen lagi kayak gitu. Nah, itu yang bikin addiction sebenarnya. Oh, jadi karena untung terus jadinya malah addicted gitu ya, Miss ya. Rugi juga sama. Mm-mm. Kan rasanya Cindy kalau rugi rasanya pengen ini ya, duitnya kan cepat balik kan ya, pengen Iya, jadi kayak balas. iya Jadi pas benar. caranya gimana nih, pengen duitnya cepat balik dengan cara masukin duit sebanyak-banyaknya. Nah, padahal bukan kayak gitu. Kalau misalkan lagi nggak ada peluang malah makin rugi tuh. Iya sih, benar Miss, benar banget, benar banget. Nah, terus gimana nih Miss caranya lepas dari addiction ini nih? Terus gimana caranya biar tradingku tuh bisa cuan juga gitu? Mungkin sebelum kita ngomong tentang gimana caranya lepas, kita perlu tahu dulu
dampaknya gitu. Karena kalau nggak tahu dampaknya kayaknya orang nggak terlalu peduli gitu, ngapain sih peduliin addiction trading ini. Nah, kalau misalkan kita addiction di dalam trading, itu pengambilan keputusan jadi nggak objektif. Nah, kalau pengambilan keputusan jadi nggak objektif, biasanya segala-segala juga dihajar, beli apa, jual apa tuh dihajar dan makin rugi gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, itu akan terjebak dalam satu rat race, dalam satu lingkaran kayak gitu terus, yang susah banget berhentinya. Biasanya orang akan berhenti ketika kerugiannya udah semakin gede banget dan mau nggak mau dia give up gitu. Jadi dia jadi kecewa dan dia blaming, kayak saham ini judi, kripto ini judi, itu salah temanku yang arahin ke sana atau ke sini. Padahal sebenarnya ini tuh rat race, terjebak di lingkaran setan tuh karena addiction tadi yang bisa sangat costly sekali. Nah, gimana sih caranya supaya nggak addiction? Caranya supaya nggak addiction sebenarnya adalah dengan kita memiliki satu awareness dari awal. Apa yang dimaksud awareness? Mindset kita, kesadaran kita bahwa saham ataupun kripto ini merupakan instrumen investasi yang sifatnya bisa membantu uang kita bertumbuh, itu aja. Dan bukan sebagai meja gambling, meja roulette atau meja judi yang bisa mendatangkan jackpot dalam sehari atau 2 hari. Yang menarik adalah kadang-kadang ada saham yang suka auto reject atas, naik terus. Kriptonya kalau pas mau naik terus juga. Sehingga banyak orang yang berpikir, aduh, tahu gitu kemarin aku masukin duit sebanyak ini gitu. Dan itu manusiawi, saya ngalamin juga gitu. Ketika satu saham naik kenceng ya, di bulan Agustus nih saham BBYB banyak sekali rally, kita merasa kayak aduh kemarin tahu gitu aku masuknya harusnya 2 kali atau 3 kalinya ini. Aduh harusnya aku jualin semua saham yang lain, aku beliin saham ini gitu. Jadi yang paling penting disadari adalah awareness bahwa meskipun pasar saham dan kripto bisa memberikan keuntungan besar, tapi kita juga harus sadar bahwa ada risiko yang besar di balik semuanya itu yang harus diantisipasi. Sehingga awareness yang kedua, kita harus tahu bahwa ini merupakan instrumen yang menumbuhkan saja, bukan yang membuat kita kayak dapat jackpot gitu. Nah, kemudian yang ketiga supaya kita bisa berhenti atau mengatasi addiction ini adalah mau nggak mau ya berhenti atau ngurangin lihat monitor, ngurangin lihat layar, kalau perlu kurangin modal. Nah, kalau udah kurangin modal ya jangan terlalu sering liatin layar lagi gitu. Jangan terlalu sering lihat running trade. Yang lebih penting dilihat adalah sebenarnya analisis grafik, analisis teknikal maupun analisis fundamental gitu. Jadi makin sering lihat running trade makin parah gitu aja. Sering ngobrol sama teman-teman yang di komoditas itu akan makin parah juga gitu. Maksudnya pasti semua orang punya opini gitu, jadi kita akan merasa kayak kok aku nggak bagus ya, nggak sebagus dia dan seterusnya gitu. I see. Jadi yang terpenting itu awareness dulu ya Miss ya. Dari awal mindsetnya harus ditanamin nih kalau saham itu hanyalah instrumen yang bisa buat uang kita itu bertumbuh gitu ya. Lalu yang kedua itu bahwa jangan lupa juga nih dalam setiap instrumen investasi selalu ada risiko yang terkandung di dalamnya gitu. Dan kalau misalnya mengurangin mau nggak mau ya harus kurangin lihat layar ya, karena semakin sering diliatin malah jadinya terus-terus kepikiran gitu ya, kapan naik nih atau mungkin kapan turun begitu ya Miss ya. Ya, gini, ketika kita addiction itu kan karena hormon dopamin naik, hormon adrenalin naik. Cara netralin hormon ini ya dengan melakukan aktivitas lain yang bisa memunculkan hormon kesenangan yang lain seperti hormon oksitosin gitu. Yang lainnya contohnya kayak gimana? Ya alihkan perhatian, jangan terpancang di layar HP, running trade terus atau nontonin kripto terus gitu. Jadi perhatian ke tempat yang lain gitu. Cara alihin perhatian gimana? Kalau duitnya gede di situ ya pastinya akan susah gitu. Jadi istilah kata mesti kuncinya nomor 1 modalnya dulu sih. Sebenarnya kunci utama modalnya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil juga. Biasanya kalau kecilan masih lebih oke daripada kegedean gitu. Jadi alihin ke hal lain, misalkan olahraga atau spending time with friends, with family, hobi dan yang lainnya, bekerja dan yang lainnya, supaya emosi netral.
Kalau udah emosinya netral, udah istilah kata tuh detach sama sahamnya sama kriptonya, udah nggak baper, baru dia bisa mengambil keputusan dengan lebih enak gitu. I see. Berarti selain kurangin liatin layar juga kita harus cari aktivitas lain nih supaya mengalihkan pikiran kita gitu. Dan selain itu juga kita harus kurangin modal ya. Nah, Miss, kurangin modal itu misalnya tadi harus seberapa besar sih atau seberapa kecil sih modal itu, Miss? Biar kita tuh nggak pusing nih ngeliatin layar terus mikirin portofolio kita terus gitu. Iya, jadi sebenarnya ngurangin modal itu atau memulai dengan modal berapa itu senyamannya kita. Kalau misalkan kita untung, itu kita nggak euforia. Kalau misalkan kita rugi, itu kita nggak stres. Nah, itu adalah angka yang pas. Sebenarnya kadang kita ngerasa udah oke nih, kayak gini, aku nggak euforia, aku nggak stres. Tapi begitu bergaul dengan teman-teman yang modalnya lebih gede, untungnya lebih gede, itu akan jadi sangat terpengaruh sekali gitu. Jadi kalau bisa sih kurangin untuk herd tradingnya gitu. Nah, kemudian selain itu sebenarnya ya bicara tentang ngurangin modal sendiri, itu sebenarnya bukan satu hal yang paling baik dilakukan. Yang paling baik adalah set dari awal modal tidak terlalu besar gitu aja. Karena apa? Karena kalau kita mengurangi modal dalam arti tadinya modalnya gede nih, terus kemudian dikurangin modalnya. Nah, pas modalnya gede tadi, itu pas rugi. Jadi ruginya gede gitu. Tapi pas dikurangin modalnya, terus kemudian jadi untung. Tapi secara, meskipun percentage gede, secara nominal kan jadi kecil. Nah, itu pasti secara psikologis akan berasa kayak, aduh ini lama banget ngebalikin rugi aku yang kemarin. Makanya set modal dari awal penting banget. Nah, bicara tentang addiction sendiri ya sebenarnya kita mesti selain awareness ya manage ekspektasi sih di awal bahwa fokusnya dalam investasi, saham maupun trading, saham kripto ini merupakan belajar. Nanti cuannya akan mengikuti gitu. Oh, I see. Baik. Oke, Miss Ellen, thank you banget, Miss, sudah mau luangin waktunya nih, Miss, untuk ngobrol-ngobrol dan bagi tips soal kecanduan tradingnya nih, Miss. Aku yakin banget nih, ini tuh bakalan bermanfaat banget untuk teman-teman M-Traders, khususnya yang baru mau mulai investasi saham. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu strategi, tips, and trik untuk cuan di pasar saham, yuk langsung aja gabung jadi user VIP M-Trade. Karena kalau teman-teman udah join jadi user VIP M-Trade, kamu bisa dapat akses konten edukasi, analisis, sampai seminar eksklusif dan morning day briefing sebelum pasar saham buka. Nah, tunggu apa lagi? Yuk gabung M-Trade sekarang. Salam profit. Thank you, Cindy. Salam profit. Thank you, Miss Ellen. Jangan lupa download aplikasi M-Trade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.